warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akuntansi clearing yang beranggotakan Tias Budi Lestari NPM 025, Miftah Anapi NPM 027, Novita Lutfiani NPM 029, dan Nur Halimah NPM 153. Saya Novita Lutfiani NPM 029. Saya akan mempresentasikan akuntansi clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat dagang dari suatu bank beserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, clearing tidak hanya dilakukan secara manual, tapi juga secara otomatis maupun elektronik. Oleh karena itu, clearing didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem clearing berdasarkan penyelenggaraannya. Clearing dapat menggunakan, di sini ada 4. Yang pertama, sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi-otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga, sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggaraan secara otomasi. Yang keempat, sistem elektronik yaitu penyelenggaraan clearing secara lokal elektronik yang selanjutnya disebut clearing ekonomi adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing berdasarkan pada data elektronik yang selanjutnya disebut DKE, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggaraan untuk diteruskan kepada peserta penerima. Peserta clearing di sini ada 2. Yang pertama, peserta langsung. Peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing, yang dengan kantor induknya. Yang kedua, peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya, yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Warkat dan dokumen clearing. Warkat dan dokumen clearing yang digunakan dalam clearing otomatis wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai warkat, dokumen clearing, dan pencetakan pada perusahaan percetakan dokumen security. Yang pertama, warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah yang pertama, cek, yang kedua, bilet giro, yang ketiga, wesel, bank untuk transfer atau WBUT, yang keempat, surat bukti penerimaan transfer atau SPBT, yang kelima, nota debit. Yang kedua, ada dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan. Dokumen clearing yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual berupa daftar warkat clearing
penyerahan atau pengembalian yang berfungsi sebagai bukti penyerahan atau pengembalian warkat baik pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Yang ketiga, formulir clearing. Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual meliputi yang pertama, neraca clearing, penyerahan atau pengembalian. Yang kedua, neraca clearing, penyerahan atau kembalian. Yang ketiga, bilyet saldo clearing. Saya, Miftah Anafi, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Penyelenggaraan clearing lokal manual terdapat 2 tahap, di antaranya clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Pada kedua tahap tersebut, peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai clearing dinyatakan selesai oleh penyelenggara dengan mengirimkan wakil peserta, walaupun peserta yang bersangkutan tidak mempunyai warkat yang akan dikeliringkan pada kedua tahap tersebut. Nah, untuk clearing penyerahan ini meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Di antaranya, 1. Kegiatan di kantor peserta sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. 2. Kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. 3. Kegiatan petugas penyelenggara. Kemudian, clearing pengembalian. Clearing pengembalian ini meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Di antaranya, 1. Kegiatan di kantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara. 2. Kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara. 3. Kegiatan petugas penyelenggara. Selanjutnya, penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir ini atas hasil clearing dilakukan dengan melimpahkan hasil clearing masing-masing peserta ke rekening giro kantor lain dari peserta di Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Baik, di sini dengan saya Nur Halimah, NPM 153 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan jadwal clearing yang ditetapkan terkait dengan rentang waktu bagi hasil peserta diperkenankan untuk hadir dan juga mendistribusikannya warkat pada saat proses penyerahan maupun pengembalian. Nah, di sini terdapat contoh. Misalkan jadwal penyerahan clearing ini di jam 11 sampai jam 11. Nah, jadwal pengembaliannya di jam 1 sampai setengah 2. Kehadiran peserta serta proses pendistribusiannya ini dimulai pukul 1 dengan batas akhir yaitu setengah 2. Pertama, di tanggal 1 Mei 2017 itu, Saudara A nasabah giro Bank BCA Semarang itu membeli barang kepada B nasabah dari Bank BAP senilai 10 juta rupiah. Nah, Saudara A itu membayarkan dengan cek Bank ABC Semarang. Yang kedua, A itu menyerahkan cek yang nomornya 112 ini kepada Bank ABC Semarang untuk rekening giro di nasabah Bank BAP Semarang senilai 20 juta rupiah itu sebagai pelunasan hutangnya. Oke. Yang selanjutnya di sini terkait pencatatan di Bank ABC Semarang. Nah, Bank ABC itu tuh di sini menerima warkat yang berupa debit masuk karena Bank ABC itu juga harus mendebit rekening nasabahnya Saudara A yang ditarik oleh A itu berupa cek dari Bank BAP Semarang. Selain itu, Bank ABC itu juga menerima amanat untuk membebani rekening gironya melalui bilet giro itu sebesar 20 juta rupiah. Baik, yang kedua ini terkait dengan pencatatan di Bank BAP Semarang. Nah, BAP ini menerima setoran dari bank berupa cek Bank ABC Semarang sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, cek yang merupakan tagihan dari Bank BAP ini terhadap penagihan Bank ABC ini sehingga perlu dikirimkan untuk Bank Indonesia Semarang.
Penagihan di sini itu nanti mengelompokkan warkat sebagai debit keluar. Nah, untuk clearing yang pertama atau penyerahan, Bank BAP ini selalu menagih akan menunggu hasilnya ke clearing kedua. Selanjutnya, untuk warkat kredit yang masuk berupa cek giro sebesar 20 juta rupiah ini sifatnya pasti, jadi bisa dibukukan dalam rekening real. Misalkan clearing kedua itu terjadi penolakan, maka seluruh rekening untuk warkat itu ditolak harus dinilaikan dengan membalikan jurnal. Misalkan 10 juta rupiah itu ditolak, maka mengkreditkan warkat clearingnya itu sebesar 10 juta rupiah sehingga nantinya itu rekeningnya akan nihil. Baik, di sini apabila clearing kedua tagihannya dinyatakan efektif atau tidak ditolak, maka nanti pencatatannya itu di samping menihilkan rekening administratif, clearing itu juga bisa mencatat hasil tagihannya itu pada rekening real. Baik, selanjutnya di sini di contoh 2 terdapat bank terdiri dari Bank Caraka Arta Sentosa, Bank Caraka Investama, dan juga Bank Carya Usaha Jati yang berada di Semarang. Untuk poin yang pertama, di sini ada Kirana Nastiti, nasabah dari Bangka Semarang. Ini telah menarik cek nomor 010004 sebesar 25 juta rupiah dan juga cek nomor 011005 sebesar 20 juta rupiah untuk membayar hutang kepada Anggi Waskita selaku dari nasabah Bank C Semarang. Untuk poin yang kedua di sini pada hari yang sama, Bank CIS itu juga menerima bilet giro dari Rudi Kempot selaku nasabah dari giro. Nah, untuk keuntungan saudara Delimin ini, nasabah giro Bank CIS ini Semarang senilai 15 juta rupiah. Untuk poin selanjutnya ketiga di sini, Astuti nasabah Bank CIS menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Abdullah, nasabah dari Bank CIS Semarang sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk Bangka Semarang ini menerima warkat debit masuk untuk nasabah giro saudara Dwi Rahayu sebesar 30 juta rupiah. Nah, warkat ini diterima dari Bank CIS Semarang melalui lembaga clearing atau Bank Indonesia Semarang untuk keuntungan giro saudara Andika. Pencatatan jurnal pada masing-masing peserta clearing. Untuk transaksi A, clearing pertama, di sini ada RAR clearing 45 juta rupiah berada di debit. Selanjutnya transaksi A pada clearing kedua, RAR clearing senilai 45 juta rupiah berada di kredit. Oke, untuk selanjutnya di sini di clearing 2 terdapat giro BI Bank Indonesia senilai 40 juta rupiah berada di debit. Dan juga di kreditnya ada giro Anggi Waskita senilai 45 juta rupiah. Untuk transaksi selanjutnya di sini di poin B ya, clearing pertama yaitu giro Rudi Kempot, di sini senilai 15 juta rupiah berada di debit. Untuk kreditnya di sini ada giro Bank Indonesia senilai 15 juta rupiah. Untuk poin selanjutnya C, clearing pertama di sini RAR clearing senilai 20 juta rupiah, di sini berada di debit. Untuk kreditnya di sini dari RAR clearing. Untuk clearing kedua yaitu 20 juta rupiah untuk clearing 2. Terus debitnya ada giro Bank Indonesia senilai 20 juta rupiah dan juga kreditnya di sini ada giro Abdullah senilai 20 juta rupiah. Pencatatan di Bank Cahaya Arta Sentosa atau Bank CAS Semarang, di sini transaksi A pada clearing 2 atas nama giro Kirana Nastiti senilai 45 juta rupiah berada di debit. Untuk kreditnya di sini ada giro Bank Indonesia senilai 45 juta rupiah. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu D pada clearing 2. Di sini atas nama giro Dwi Rahayu di debit 30 juta rupiah. Untuk kreditnya di sini sama giro Bank Indonesia senilai 30 juta rupiah. Oke, untuk selanjutnya untuk pencatatan jurnal di Bank Carya Usaha Jati atau Bank CUS, transaksi B pada keterangannya itu clearing 2. Di sini atas nama rekening giro Bank Indonesia senilai 15 juta rupiah berada di debit. Nah, untuk kreditnya di sini ada giro Delimin senilai 15 juta rupiah.
Untuk transaksi selanjutnya di poin C, di sini ada clearing 2 atas nama Giro Astuti yang berada di debit senilai 20 juta rupiah. Untuk kreditnya di sini Giro Bank Indonesia juga senilai 20 juta rupiah. Untuk transaksi selanjutnya di D, pada keterangannya di clearing pertama di sini ada RAR clearing yang senilai 20 juta rupiah berada di debit. Transaksi selanjutnya di D, clearing 2. Di sini kredit senilai 20 juta rupiah pada RAR clearing. Nah, untuk debitnya di sini ada Giro Bank Indonesia senilai 30 juta rupiah. Untuk kreditnya RAR Andika senilai 30 juta rupiah. Oke, dengan mempertimbangkan transaksi dan juga jurnal di masing-masing bank peserta, maka di sini dapat disusun neraca clearing untuk masing-masing bank. Yang pertama di sini ada Bank JIS. Neraca clearingnya pada poin A di keterangan A WDK di sini saldonya itu 45 juta rupiah. Untuk B WKK di sini dengan saldo 15 juta rupiah, sedangkan WDK di sini senilai 20 juta rupiah. Nah, untuk jumlahnya di sini sama-sama 65 juta rupiah. Selanjutnya untuk Bank CAS, neraca clearingnya di sini untuk A di sini ada WDM senilai 45 juta rupiah. Dan di sini kalah clearing senilai 75 juta rupiah. Nah, untuk poin D di sini WDM ini senilai 30 juta rupiah. Nah, untuk penjumlahan antara poin A dan juga D di sini terdapat 75 juta rupiah sama dengan kalah clearingnya senilai 75 juta rupiah. Bisa kita lanjut untuk Bank CUS di sini untuk WKM senilai 15 juta rupiah saldonya. Untuk WDM senilai 20 juta rupiah di sini dan WDK 30 juta rupiah. Nah, di sini WKM dan juga WDK di jumlah menjadi 45 juta rupiah. Sama dengan WDM dan juga menang clearing di sini senilai 25 juta rupiah. Jadi totalnya 45 juta rupiah. Nah, untuk Bank Indonesia di sini untuk Bank CHS itu saldonya 75 juta rupiah. Nah, di samping itu ada Bank CIS senilai 50 juta rupiah, Bank CUS senilai 25 juta rupiah. Untuk penjumlahan Bank CIS dan juga CUS di sini Oke, untuk sistem clearing warkat luar wilayah di sini itu nanti akan memberikan manfaat, misalkan dari efisiensi waktu maupun dari biayanya. Yang pertama, efektivitas dana cek sesuai dengan jadwal clearing lokal di mana warkat itu dikiringkan. Yang kedua, biaya proses oleh Bank Indonesia itu sama dengan warkat lokal lainnya yang tidak ada biaya tambahan oleh Bank Indonesia. Maka dengan demikian itu diharapkan nanti bisa meningkatkan kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar daerah. Baik teman-teman, di sini kalian bisa mengamati di gambar 4.1 mekanisme clearing warkat luar wilayah. Nah, untuk simbol di wilayah clearing Surabaya di sini kita memakai simbol X, sedangkan untuk wilayah Jakarta kita memakai huruf Y. Untuk keterangannya di sini itu X yang merupakan nasabah dari Surabaya itu melakukan transaksi dengan Y, nasabah dari Jakarta. Nah, di sini X itu melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek ke Bank Surabaya. Kemudian Y itu menyetorkan cek tersebut ke rekening A yang berada di Jakarta. Kemudian Bank A yang ada di Jakarta tadi itu tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dia itu bisa langsung mengclearingkan cek bank tersebut itu melalui clearing lokal yang ada di Jakarta. Sedangkan kantor Bank B yang ada di Jakarta itu nanti bisa melakukan validasi terkait pengacakan tersebut. Jika nanti sudah dilakukan pengacakan dan juga sudah dinyatakan valid dan dananya sudah mencukupi, maka nanti Bank B melalui penyelenggara clearing yang ada di Jakarta itu bisa menginformasikan terkait efektivitas dana atas cek tersebut. Kemudian Bank A itu nanti bisa menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek dari penyelenggara clearing yang
ada di Jakarta. Atas informasinya nanti Bank A itu kemudian bisa melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Selanjutnya, saya Tias Budi Lestari, NPM 025, ingin melanjutkan presentasi selanjutnya pada prinsip-prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Yang prinsip pertama, cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikliringkan di wilayah clearing manapun sepanjang 1. Cek dan biliet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing luar wilayah. Yang kedua, wilayah clearing di mana warkat tersebut dikliringkan terdapat kantor cabang dan bank penerbit yang menjadi peserta clearing. Selanjutnya, yang kedua, prinsip yang kedua yaitu kepesertaan. Kepesertaan itu sendiri ada 3 macam, yaitu 1. Saat ini kepesertaan bank dalam clearing warkat luar wilayah tidak bersifat wajib, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing bank. Yang kedua, pendaftaran untuk peserta clearing warkat luar wilayah cukup diterapkan oleh kantor pusat bank dan berlaku bagi seluruh kantor bank yang bersangkutan. Yang ketiga, bank wajib menerapkan satu kantor koordinator di setiap wilayah clearing, di mana bank tersebut menjadi pesertanya. Terus yang prinsip ketiga, Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan biliet giro luar kota. Yang keempat, dalam menyelenggarakan clearing, proses dan perhitungan atas cek dan biliet giro luar kota tidak dipisahkan dari proses warkat lokal dan lainnya. Selanjutnya, untuk yang kelima, perhitungan antar kantor dari bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank. Selanjutnya, implikasi bagi bank. Penerapan clearing warkat luar wilayah memberikan implikasi bagi seluruh bank, baik yang mendaftar maupun tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah. Karena 1. Seluruh bank, baik yang mendaftar atau tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah dapat clearingkan cek atau biliet giro yang diterbitkan oleh bank peserta clearing warkat luar wilayah di wilayah clearing manapun sepanjang di wilayah clearing tersebut ada kantor cabang dan bank penerbit. Yang kedua, nasabah tertentu lebih memilih agar cek atau biliet giro luar kota dikliringkan melalui clearing lokal karena akan lebih cepat dan efisien daripada harus memilih mekanisme inkaso. Selanjutnya, implikasi bank itu terdapat dibagi menjadi 2, yaitu implikasi bagi bank secara umum dan implikasi bank secara khusus. Yang pertama, implikasi bagi bank secara umum. Yang pertama, sistem dan prosedur penerimaan dan pemrosesan cek atau biliet giro luar kota. Yang kedua, terkait dengan sistem clearing yang digunakan di masing-masing wilayah clearing saat ini. Terus terdapat implikasi yang berbeda-beda dari berbagai bank yang menjadi peserta clearing di masing-masing wilayah clearing tersebut. Contohnya, 1. Bank peserta clearing elektronik atau otomasi. Yang kedua, bank peserta clearing SOKL. Dan yang ketiga, bank peserta clearing manual. Selanjutnya yang kedua, implikasi bagi bank secara khusus. Terdapat beberapa implikasi khusus sebagai contohnya 1. Sistem verifikasi cek atau biliet giro. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan bagi peserta clearing warkat luar wilayah adalah sistem dan prosedur untuk melakukan validasi atas cek atau biliet giro luar wilayah.
yang diterbitkan oleh kantornya yang berada di wilayah clearing lain. Yang kedua, prosedur pemberian fasilitas overdraft terkait dengan kebijakan intern bank. Yang ketiga, pencetakan warkat. Dengan diterapkan clearing warkat luar wilayah, maka bank peserta clearing warkat luar wilayah diwajibkan untuk mencantumkan informasi mengenai studi peserta dan nomor rekening pada cek atau biljet giro yang diterbitkan seluruh kantornya. Selanjutnya yang G, mengenal clearing elektronik dan otomasi. Transaksi ini menggunakan sistem dan pada prinsip yang sama dengan clearing manual. Namun dalam clearing elektronik dan otomasi ini harus didukung oleh sistem pusat komputer clearing elektronik atau SPKE, terminal peserta clearing atau TPK, dan jaringan komunikasi data atau JKD. Untuk SPKE adalah seperangkat sistem komputer pada penyelenggara yang berfungsi menerima dan mengelola data keuangan elektronik serta menghasilkan informasi hasil clearing dan informasi clearing lainnya. Terus TPK sendiri adalah perangkat sistem komputer yang dipasang di peserta untuk mengirim data keuangan elektronik atau DKE ke SPKE serta menerima informasi hasil perhitungan clearing dan informasi clearing lainnya. Terus sedangkan yang dimaksud dengan JKD adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara TPK dengan SPKE. Selanjutnya, dalam clearing elektronik maupun otomasi, dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing adalah 1. Bukti clearing warkat debit atau clearing penyerahan, bisa disingkat BPWD, itu digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat debit untuk setiap bandel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Yang kedua, bukti penyerahan warkat kredit clearing penyerahan atau BPWK. Ini digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat kredit untuk setiap bandel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Yang ketiga, lembar substitusi. Lembar substitusi ini digunakan dalam clearing penyerahan sebagai tempat penempelan bukti penjualan at least nominal warkat yang diserahkan kepada penyelenggara. Terus yang keempat, kartu badge. Kartu badge ini merupakan sarana untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bandel warkat dari masing-masing peserta dan sebagai sarana kontrol dalam proses clearing. Terus yang kelima itu bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian BPRWKP. Selanjutnya, warkat ataupun dokumen clearing harus diisi dan harus memperhatikan angka dan simbol MICR kode line. Untuk MICR kode line pada warkat yang wajib dicantumkan dalam ClearBand itu ada 5. Yang pertama itu ada nomor warkat. Nomor warkat ini disediakan untuk nomor seri pada seluruh cek dan biljet giro serta nomor urut atau nomor registrasi pada warkat lainnya. Itu tadi terdiri dari 6 digit. Selanjutnya untuk sandi peserta itu terdiri dari 7 digit angka. Itu yang terdiri dari 3 digit pertama untuk sandi bank, dan yang kedua itu ada 3 digit di berikutnya itu untuk sandi kantor peserta, dan yang 1 digit terakhir itu untuk angka penguji. Selanjutnya untuk nomor rekening. Nomor rekening ini disediakan untuk
nomor rekening nasabah pada peserta penerimaan paling banyak 10 digit angka. Selanjutnya itu ada sandi transaksi. Sandi transaksi ini disediakan untuk identitas jenis warkat dan ada berbagai jenis sandi transaksi. Itu disediakan kan 2 digit, yaitu ada masing-masing maknanya, yaitu yang pertama itu 00 sampai 09 untuk cek, 10 sampai dengan 19 untuk bilet giro, selanjutnya 20 sampai dengan 29 untuk WBUT, dan 30 sampai dengan 39 untuk SBPT. Selanjutnya untuk 40 sampai 49 untuk nota debit dengan ketentuan sandi transaksi 40 sampai 49 kecuali sandi transaksi 45 untuk transaksi clearing dengan nominal paling tinggi itu adalah 10 juta. Yang kedua, sandi transaksi 45 itu untuk clearing dengan nilai nominal di atas 10 juta dan digunakan untuk transaksi-transaksi sebagaimana diatur dalam surat edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan nota debit dalam clearing. Terus sandi 50 sampai dengan 59 untuk nota kredit dengan penggunaan sebagai berikut. Satu contoh. 1. Sandi transaksi 50 untuk transaksi antar bank. Ini digunakan untuk keuntungan nasabah yang pelaksanaannya mengacu pada surat edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai jadwal clearing dan valuta penyelesaian akhir. Terus yang kedua, transaksi antar bank, transaksi pasar uang antara bank atau PUAB, terus pasar uang antar bank syariah atau PUAS, dan transaksi valuta asing antar bank atau transaksi sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI atau surat berharga pasar uang SBPU. Terus yang keempat, sandi transaksi 53 untuk transaksi valuta asing antar bank. Yang ketiga, sandi transaksi 55 ini untuk transaksi sertifikat Bank Indonesia, SBI, SWBI atau SBPU. Yang terakhir itu ada nilai nominal. Ini merupakan informasi mengenai nilai nominal tidak dicetak secara pre-printed yang pencantumannya dilakukan oleh peserta yang memperhitungkan warkat dengan menggunakan peralatan khusus yang disebut dengan MICR recorder atau reader recorder dengan ketentuan. 1. Nilai disediakan untuk pencantuman nilai nominal yang tertera pada warkat. Yang kedua, pencantuman nilai yang kurang dari 14 digit harus diawali dengan angka 0. Untuk jenis biaya clearing, secara umum biaya clearing terdiri dari biaya administrasi, biaya proses warkat clearing, dan biaya-biaya ini akan dikreditkan oleh Bank Indonesia dari rekening giro BI yang dimiliki oleh peserta clearing. Selanjutnya, mengingat dalam penyelenggaraan clearing lokal baik secara elektronik, otomasi maupun semi-otomasi, peserta dikenakan biaya oleh penyelenggara, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan clearing, peserta dapat menggunakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Selanjutnya, untuk akuntansi clearing elektronik dan otomasi.
Untuk perlakuannya sendiri, perlakuan akuntansi untuk penyelenggara clearing dengan sistem ini tidak berbeda dengan clearing manual. Yang membedakan itu hanya proses penyelesaian clearing. Dengan demikian, perlakuan akuntansinya itu masih sama dengan akuntansi clearing manual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.